23 minutes past 1 on the morning of April the 26th, 1986, the world was seconds away from its worst ever nuclear accident. Reactor number 4 at the Chernobyl nuclear power station in the Soviet Union exploded. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Hey guys, it's Nessie, and welcome back. Klik tombol subscribe-nya terutama untuk kalian yang suka sejarah, apalagi sejarah kelam yang super mind-blowing kayak yang kita bahas malam ini. Storytelling bencana kesalahan manusia terbesar, episode Chernobyl Disaster. Bencana Chernobyl, the worst radioactive accident in the history of humanity. Kecelakaan radioaktif terparah dalam sejarah umat manusia. Ledakan Chernobyl itu merilis 400 kali lebih banyak radiasi daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. Dan radiasi yang keluar itu baru 3-5% yang terilis ke udara dari yang ada di dalam pembangkit listrik Chernobyl. Gila. Jadi, di pertengahan tahun 80-an di Ukraina, ada sebuah kota kecil guys, bernama Chernobyl. Chernobyl ini sedang berkembang dan diharapkan suatu hari nanti nih akan menjadi pusat industri dan ekonomi. Dan di Chernobyl ini terdapat sebuah power plant atau pembangkit listrik yang cukup besar, yang para pekerjanya tuh anak-anak muda. Dan mereka tinggal sekitar 3 km dari power plantnya di kota yang emang didesain untuk pekerja-pekerja Chernobyl. Kotanya namanya Pripyat. Kota yang modern, charming, cocok banget buat anak muda. Ada bioskop, sekolah, pusat perbelanjaan, taman hiburan kayak Dufan gitu, kolam renang, dan lain-lain. Kotanya hidup, ramai, dihuni sama pasangan-pasangan muda yang kebanyakan memang bekerja di pembangkit listrik Chernobyl. PLTN Chernobyl atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl adalah pembangkit listrik milik Ukraina yang pada saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Jadi PLTN Chernobyl itu bekerjanya gimana guys? Untuk menghasilkan energi listrik, PLTN Chernobyl itu memiliki 4 reaktor berjenis RBMK-1000. Dan setiap reaktornya itu ditempatkan di satu gedung yang lumayan besar, ukurannya sekitar 50x30x30 meter. Karena emang reaktornya sendiri itu cukup gede. Reaktor-reaktor ini berfungsi untuk memanaskan air dengan uranium. Dan uap yang dihasilkan itu digunakan untuk memutar turbin, dan itulah yang menghasilkan energi listrik. Energi listriknya itu dipakai di PLTN-nya sendiri dan juga sejumlah wilayah di Ukraina. Tapi guys, walaupun PLTN Chernobyl itu bisa membangkitkan listrik untuk operasi mereka sendiri, tapi untuk menyalakan sistemnya di awal itu tetap butuh bantuan energi listrik dari luar. Dan PLTN Chernobyl itu udah beberapa kali melakukan pengujian sistem keamanan untuk terus meningkatkan keamanan mereka. Dan pada pengujian sistem keamanan kali ini, para operator itu berencana untuk melakukan pengujian di reaktor 4. Sekalian mau dilakukan pemeliharaan terhadap reaktor 4 ini. Basically, mereka ingin menguji sampai kapan turbinnya masih bisa menghasilkan daya listrik untuk menyalakan pompa air pendingin kalau aja tiba-tiba listriknya padam total. Jadi berapa waktu yang mereka miliki dan sekuat apa turbinnya menyala sampai gensetnya bisa menyelamatkan gitu. Kenapa sih pompa air pendingin ini penting untuk dijaga? Karena kalau dia tidak nyala guys, nanti reaktornya tuh terlalu panas dan air yang ada di dalam reaktor bisa menguap dan jumlahnya tidak terkendali. Jadi bahaya banget. Jadi kalau ibarat HP nih guys, kalian mau ngecas udah di 1%, ternyata kabel kalian putus. Seberapa kuat baterai 1% di HP kalian itu menahan HP kalian nyala sampai kalian keluarin power bank dari tas dan nyolok ke HP kalian. Intinya, seberapa kuat HP kalian akan bertahan untuk nyala gitu. Lebih mudah nggak untuk mengertinya? Atau tambah bingung? Coba komen di bawah. Jadi, hari itu di siang hari tanggal 25 April tahun 1986 dijadwalkan sebuah pengujian sistem keamanan. Nah, sebelum pengujiannya dilakukan, daya yang berfungsi untuk mengatur seberapa kencang nih reaktornya bekerja itu harus diturunin dulu. Nah, akhirnya daya reaktor 4 itu diturunkan sampai ke kapasitas sekitar 20% di 700 sampai 1000 megawatt. Proses ini diawasi sama Wakil Kepala Insinyur Anatoly Dyatlov dengan Kepala Chef Alexander Akimov dan Insinyur
muda Leonid Toptunov di ruang kontrol. Tiba-tiba nih guys, lagi di tengah-tengah pengujian jam 2 siang, ada permintaan mendadak dari pengatur jaringan listrik di Kiev yang nelpon bilang kayak, bisa nggak ya uji cobanya ditunda dulu, soalnya kita tuh lagi butuh pasukan listrik dari PLTN Chernobyl. Akhirnya karena permintaan tersebut, uji cobanya ditunda dulu guys, tapi reaktornya dipaksa untuk menyala di daya menengah tadi, padahal posisi itu tuh nggak boleh dipakai lama-lama juga, emang buat uji coba doang, karena ini membuatnya di zona yang sangat berbahaya. Tanpa disadari nih, zat yang bernama Xenon-135 mulai menumpuk, dan senyawa ini menyerap neutron dan membuat daya reaktornya turun, semakin menurun dengan sendirinya. Sampai di tengah malam tanggal 26 April, para operator shift malam datang untuk melanjutkan pengujian. Daya pun kembali diturunkan tanpa mereka sadar bahwa dayanya tuh udah rendah banget. Akhirnya dayanya malah anjlok guys, turun terlalu jauh. Kalau tadi masih di 20%-an, sekarang tuh di sekitar 1%, cuma ke 30 megawatt yang bikin reaktornya tuh hampir mati total. Ketika para operator sadar, mereka langsung panik. Karena kalau misalkan dayanya turun sejauh itu, reaktornya bisa nggak stabil, dan kalau misalkan nggak stabil bisa mati. Kalau udah mati total, nyalainnya itu butuh berjam-jam. Padahal pengujiannya tuh harus selesai malam itu juga. Jadi guys, karena pressure juga nih ya, mereka ngerasanya sedikit kayak kepepet deadline, walaupun nggak kepepet deadline juga, cuman ada pressure, ada tekanan bahwa mereka harus menyelesaikan pekerjaannya malam itu. Para operator itu mencoba untuk menghangatkan atau memanaskan reaktornya kembali dengan mencabut batang kendali. Jadi batang kendali yang ada di dalam reaktor itu bertugas untuk mendinginkan reaktornya guys. Dan batangnya itu ada 211 batang. Dikatakan bahwa dalam kondisi normal stabil itu minimal ada 15 batang. Tapi pada malam itu para operator yang beranggapan bahwa reaktornya akan mati mencabut sekitar 185 batang dan menyisakan 26-30 batang saja. Dan untuk kondisi reaktor yang pada saat itu sudah tidak normal, 26-30 batang yang tersisa dari 211 itu tidak cukup untuk membuat reaktornya stabil. Malah yang ada reaktornya jadi kepanasan. Sekitar jam 12 malam, mereka akhirnya berhasil menaikkan dayanya sampai 200 megawatt. Jauh di bawah angka ideal dan masih menunjukkan bahwa reaktornya ini masih nggak stabil. Tapi si wakil kepala insinyur, Anatoly Dyatlov, bilang udah lanjutin aja. Saat dilanjutkan masih mencoba untuk menaikkan daya, sebagian dari sistem pendingin darurat juga dinonaktifkan. Another huge mistake, kesalahan fatal lainnya. Dan sekitar jam 1 pagi, mereka memulai uji coba. Turbin dimatikan, diamati apakah turbinnya tetap menyala untuk menjaga pompa air tetap berjalan, dan ketika turbinnya melambat, ya air di dalam reaktornya itu mulai berkurang karena berubah jadi uap. Nah, uap yang dihasilkan itu malah membuat daya reaktornya semakin naik, dan para operator pun mulai panik. Kok naiknya nggak kekontrol? Mereka memencet tombol darurat supaya reaktornya berhenti biar mati aja dengan memasukkan semua batang kendali kembali ke dalam reaktor. Nah, tapi ternyata dari awal desain dari reaktor RBMK 1000 itu ada cacatnya. Sebenarnya bukan cacat yang tidak disengaja, ini cacat yang disengaja agar produksiannya lebih murah. Jadi ujung dari batang-batang kendali itu ternyata terbuat dari grafit, dan reaksinya adalah kalau misalkan dia dipaksa berhenti, sebelum dia berhenti guys, dia tuh ada lonjakannya dulu. Seolah mobil yang kalian setir nih, pas kalian injek remnya, dia nggak berhenti pada saat itu juga, tapi ada zeknya dulu sebelum berhenti. Jadi kayak ada gitu. Dan hal itu dalam kondisi reaktor ini sebelum berhenti mati total, lonjakannya menarik dayanya dari 200 megawatt ke lebih dari 30.000 megawatt, 100 kali daya normal. Hal ini membuat tekanan uap semakin melonjak dan menyebabkan ledakan uap yang pertama. Dar! Ledakan yang begitu kuat sampai bisa melontarkan tutup reaktornya guys, yang beratnya 2000 ton itu sampai menghancurkan atap gedung. Nah, oksigen yang masuk bereaksi dengan grafit panas, dan hampir seketika setelah ledakan pertama, reaktor 4 Chernobyl meledak. Dan ledakan kedua ini nggak cuma ledakan dar, tapi juga mengeluarkan radiasi nuklir yang sangat-sangat besar. Dan di saat itu juga seorang operator dan seorang teknisi turbin kehilangan nyawanya. It led to a chain reaction of explosions powerful enough to blow off the steel and concrete lid.
with the reactor's core exposed, radioactive material spewed into the atmosphere. Ledakan yang begitu besar melepaskan api, grafit, dan partikel radioaktif ke udara dan tersebar ke bagian lainnya di Ukraina, sampai Belarus, Rusia, bahkan ke sebagian Eropa. Area dengan kontaminasi terburuk itu adalah zona 30 km sekitar Chernobyl. Gak lama setelah ledakannya, para pemadam kebakaran itu tiba di lokasi, mencoba untuk memadamkan kebakaran, tanpa mereka tahu pada saat itu guys, bahwa itu bukanlah kebakaran biasa, bahwa zat-zat sangat berbahaya tersebar di udara. Alhasil banyak banget dari pemadam kebakaran yang hari itu datang, akhirnya mengidap komplikasi kesehatan yang berbeda-beda dan parah. Kebakaran di luar gedung itu berhasil dipadamkan hanya dalam beberapa jam, tapi kebakaran di inti reaktornya itu berlangsung selama 10 hari. Setelah tragedi, Uni Soviet itu mengerahkan lebih dari 600.000 liquidators, tentara, insinyur, pekerja sipil yang ditugaskan untuk membersihkan sisa-sisa area yang terkontaminasi. Dari tahun 1986 sampai 1990, mereka mencoba untuk membersihkan Chernobyl. Misinya adalah untuk menutup reaktor yang hancur secara permanen dan memastikan bahwa 3 reaktor lainnya itu masih bisa beroperasi kembali. Dan mereka membersihkan Chernobyl tuh guys bertahun-tahun ya, secara hati-hati pakai baju pelindung. Tapi bahkan para liquidators ini nggak tahu bahwa baju pelindung super tebal yang mereka udah pakai itu nggak cukup untuk menahan dampak dari ledakan Chernobyl yang sebenarnya. Dan yang gila adalah pemerintah Uni Soviet pada saat itu kan tahu ya ada ledakan nuklir, dan para saintisnya, para ilmuwannya pasti udah bilang bahwa itu tuh efeknya radioaktif. Tapi bukannya malah ngomong sama warganya, warga Uni Soviet, mereka malah mencoba untuk menutupi Chernobyl. Ukrainian authorities tried to hide the disaster, which had by that time claimed only 2 lives, when one employee was killed instantly and another died in hospital several hours later. Selama 2 hari dunia tidak tahu apa yang terjadi di Chernobyl. Baru ketika negara Swedia radarnya mendeteksi ada radiasi tinggi yang datang dari Ukraina, baru Uni Soviet mengakui bahwa telah terjadi tragedi ini. Gila banget, jadi mereka ngambil waktu terlalu panjang untuk menutupi kejadian yang jatuhnya memalukan untuk mereka. Bahkan warga-warga di Chernobyl dan Pripyat itu nggak dikasih tahu dan baru dievakuasi 36 jam 1,5 hari sejak kejadian. Padahal dari bencana ini akhirnya lebih dari 350.000 orang harus dievakuasi, dan banyak dari mereka yang disuruh mengungsi itu tidak tahu kenapa dan apa yang sebenarnya terjadi di Chernobyl. Dan bahkan banyak yang nggak tahu dampak yang akan dihadapi sama tubuh mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian. Evacuation from Pripyat began a full day and a half after the explosion. Investigations into the accident at Chernobyl revealed both procedural and design errors at the nuclear facility. Oke guys, emang dampaknya apa nih sih? Jadi untuk neroris yang belum tahu nih, radiasi nuklir, terutama jenis gamma, itu sangat berbahaya, apalagi kalau tingkat radiasinya tuh sangat besar dan kita terpapar dalam waktu yang lama. Radiasi nuklir itu bisa mengubah struktur sel, bahkan DNA dari seseorang, sampai manusia bisa terkena sindrom radiasi akut. Gejala awalnya itu biasanya adalah muntah-muntah, diare, sakit kepala, demam, dan selalu ngerasa kecapean. Tapi jika paparannya terus berlanjut, itu bisa jadi lebih parah guys. Mulai dari kerontokan rambut, luka bakar, resiko kanker, penyakit jantung, gangguan reproduksi, kelainan genetik pada keturunan, penurunan kesadaran, sampai kehilangan nyawa. Nah, menurut jurnal An Evaluation of Radiation Exposure Guidance for Military Operations Interim Report, apabila seseorang terpapar radiasi sebesar 4.000 sampai 5.000 miligrace dalam waktu singkat, setengah dari mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Kalau dosisnya mencapai 8.000 sampai 10.000 miligrace, hampir pasti tidak akan ada yang bisa selamat. Camkan ya, 8.000 sampai 10.000 itu nggak akan ada yang selamat. Dan saat reaktor 4 Chernobyl meledak guys, di inti reaktornya itu tingkat radiasinya diperkirakan mencapai 300.000 miligrace per jam. Jadi kalau misalkan ada manusia yang bisa ada di inti reaktor Chernobyl, itu bener-bener kayak dijentik Thanos guys. I am inevitable. Meskipun begitu, inti reaktornya tentunya tidak bisa diakses ya. Kebanyakan para pemadam kebakaran yang datang itu juga adanya di atap gedung atau di luaran gedung. Di atap gedung itu radiasinya cukup tinggi, sekitar 10.000 sampai 20.000 miligrace atau 10 sampai 20 grace. Di luaran, di halaman itu sekitar 1.000 sampai 5.000 miligrace. Dan sebenarnya kasihan banget para pemadam kebakaran yang datang pertama kali itu menjadi korban terberat, karena ya mereka nggak tahu bahwa ini bukanlah kebakaran biasa kayak tadi aku bilang. Mereka memadamkan api tanpa baju yang memadai,
dan dalam hitungan hari hingga minggu, itu banyak yang gugur satu persatu. Sejumlah pemadam kehilangan nyawa mereka. Selain para pemadam kebakaran, para liquidators juga terkena radiasi yang tinggi. Padahal mereka tuh datang sekitar 1-2 tahun setelah ledakan. Jadi sebagian besar dari mereka cuma menerima paparan yang rendah. Tapi ternyata itu pun sekitar 237 orang diduga mengalami sindrom radiasi akut. Dan setelah dicek, 134 kasus dikonfirmasi sebagai SRA. Sindrom radiasi akut, 28 orang meninggal akibat paparan radiasi. Dan 3 bulan pertama aja nih setelah ledakan, sekitar 30 orang kehilangan nyawanya. Dampaknya Chernobyl juga nggak stop di orang-orang yang kehilangan nyawanya akibat paparan radiasi. Tapi berdasarkan studi dari UNSCEAR 2008, di tahun 2005, bertahun-tahun setelah ledakan Chernobyl, terjadi peningkatan kasus kanker tiroid pada warga sekitar. Dilaporkan juga lebih dari 6.000 kasus kanker pada anak-anak dan juga remaja, terutama pada mereka yang usianya itu di bawah 18 tahun saat kejadian. Nah, tapi jumlah dari korban jangka panjangnya itu terus diperdebatkan, guys. WHO tahun 2005 memperkirakan 4.000 kematian akibat paparan radiasi, sementara laporan lain dari Torch 2006 memperkirakan 60.000 korban karena kanker. Tapi ada dampak lainnya yang nggak kalah tragis. Menurut IAEA, tahun 1987 diperkirakan ada sekitar 100-200.000 perempuan yang menggugurkan kandungannya setelah tragedi Chernobyl di Eropa Barat, karena banyak banget dokter yang memberikan peringatan bahwa radiasi Chernobyl itu akan memberikan dampak pada janin mereka. Bahkan menurut Dr. Robert Gale dari World Nuclear Association, dia memperkirakan lebih dari 1 juta aborsi dilakukan di Uni Soviet dan Eropa akibat tragedi Chernobyl. 8 bulan setelah ledakan Chernobyl, pada Desember tahun 1986, di koridor bawah tanah reaktor, liquidators itu menemukan ada satu objek mengerikan. Objek tersebut kemudian dikenal sebagai Chernobyl Elephant Foot atau kaki gajah Chernobyl. Emang apa kaki gajah ini? Jadi dia adalah korium lava radioaktif yang terbentuk saat bahan bakar reaktor, beton, dan logam itu meleleh akibat panas ribuan derajat Celcius. Lava ini kemudian mengalir gitu guys, seperti magma, mengeras dan membentuk gumpalan yang menyerupai kaki gajah. Dan kebayangkan guys bahwa kaki gajah ini radiasinya luar biasa tinggi. Dia memancarkan radiasi sekitar 8.000 ronsen per jam, padahal dosis fatal kalau misalkan diterima sama manusia aja itu cuma 500 ronsen. Ini 8.000. Saking tingginya nih, kalau misalkan kalian terpapar 30 detik aja, kalian bakal pusing dan kelelahan sampai seminggu kemudian. Kalau kalian terpapar 2 menit, itu sel-sel di dalam tubuh kalian akan mulai mengalami pendarahan. Kalau kalian terpapar 4 menit, kalian akan mengalami muntah, diare, demam. Dan kalau kalian terpapar selama 5 menit, kalian cuma punya 2 hari lagi untuk hidup. Ini menjadikan kaki gajah Chernobyl ini salah satu benda paling mematikan dunia. Jadi nggak ada orang satupun, ilmuwan satupun guys yang berani mendekat untuk meneliti itu sebenarnya isinya apa aja. Ada satu orang spesialis radiasi namanya Arthur Korniev. Dia salah satu orang pertama yang tiba di Chernobyl setelah ledakan. Bahkan dia menjadi wakil direktur dalam proyek New Safe Confinement atau proyek pembangunan kubah besar untuk menghalangi radiasi reaktor 4. Nah, di tahun 1996, 10 tahun setelah Chernobyl meledak, dia percaya tingkat radiasinya udah cukup berkurang. Akhirnya dia masuk ke bawah tanah untuk mendokumentasikan tuh si kaki gajah Chernobyl. Nah, inilah foto yang diambil sama dia. Akhirnya jadi foto legendaris karena menangkap hantu radioaktif. Sebenarnya si hantu dalam foto ini adalah Arthur sendiri. Dia menerangi kaki gajah Chernobyl pakai HP. Dia bawa HP lagi. Jangan bawa HP ke bawah situ ya. Dia menerangi kaki gajah Chernobyl pakai senter, terus pasang kamera otomatis pakai timer, dan dia muncul dalam foto itu. Dan kalian lihat guys, foto ini tuh berbintik bukan karena kameranya kamera jadul, tapi karena saking tingginya radiasi di situ, film kameranya tuh sampai rusak. Kok dia berani ya guys sedekat ini sama kaki gajah Chernobyl? Aku aja merinding lihatnya, gila banget. Ini proses hukumnya guys. Jadi dimulai setahun setelah ledakan Chernobyl, pemerintah Uni Soviet menggelar sidang terkait Chernobyl disaster di kota Chernobyl sekitar 19 kilo dari PLTN-nya. Dan ini bukan sidang biasa, cuman orang-orang tertentu doang yang boleh masuk, dan dunia juga cuman bisa lihat dari laporan terbatas. Ya jelas ya, orang disasternya aja mereka mencoba tutupi, apalagi sidangnya. Ada 3 terdakwa utama. Viktor Bryukhanov, direktur PLTN Chernobyl, dituduh lalai dalam pengawasannya walaupun pada saat itu dia lagi nggak ada di PLTN Chernobyl. Nikolai Fomin, kepala insinyur, juga pada saat itu nggak ada di Chernobyl tapi bertanggung jawab atas prosedur keselamatan. Anatoly Dyatlov, wakil kepala insinyur yang pada
saat itu ada di dalam control room saat ledakan terjadi. Mereka bertiga dinyatakan bersalah dan dihukum 10 tahun penjara. Terus ada 3 pejabat bawahan juga yang dituduh lalai, Boris Rogozkin, Alexander P. Kovalenko, dan Yuri Laushkin. Hukuman mereka ini adalah kerja paksa di Camp Boris selama 5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun. Sementara para pejabat ini diadili, para liquidators dijanjikan mendapatkan tunjangan dari pemerintah, tapi ternyata tidak turun juga kompensasinya karena katanya tragedi ini udah mahal banget sampai negara tuh udah gak punya dana untuk memberikan tunjangan. Ada yang berhasil mendapatkan tunjangan setelah membawa kasusnya ke pengadilan Rusia dan didukung sama pengadilan hak asasi manusia Eropa yang membuat dia dan sekitar 5.000 korban lainnya mendapatkan kompensasi. Tapi sampai hari ini guys, di tahun 2025 ini, dalam radius 30 km wilayah sekitar Chernobyl itu masih dilarang untuk ditinggali untuk manusia. Walaupun ada beberapa area dengan kontaminasi rendah yang telah dibuka dengan kunjungan terbatas, tapi menurut National Geographic, pembersihan Chernobyl itu diperkirakan akan membutuhkan waktu sampai tahun 2065. Dan menurut Igor Gramotkin, Direktur PLTN Chernobyl saat ini, butuh setidaknya 20.000 tahun sampai Chernobyl itu bener-bener aman dan bersih dari radiasi nuklir. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Crazy shit. Serem banget ya guys. Gimana menurut kalian guys episode Chernobyl ini? Gila banget gak sih? Ini kita mencoba untuk menjelaskannya dengan bahasa sesimpel mungkin ya, sebenarnya a little bit more complicated than this. Kalau misalkan ada yang mau jelasin komplikasinya seburuk apa, boleh banget ditambahin di bawah. Kesalahan kecil yang akhirnya merubah the course of history, perjalanan sejarah. Gila. What do you guys think? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Di episode sebelumnya kita bahas tentang lumpur lapindo. Apakah ini lebih mengerikan guys? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kira-kira next week kita bakal bahas apa? Ada request nggak? Boleh tambahin aja. Dan besok kita ketemu lagi di Neror. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Tapi guys, walaupun PLTN-nya tuh bisa membangkitkan listrik untuk PLTN-nya sendiri, apa sih? Benar. Dan di saat itu juga seorang operator dan seorang teknisi